Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang siswa-siswi sekalian SMK Negeri 1 Subang 4. Hari ini insya Allah kita kembali belajar. Materinya seperti yang kemarin, tapi di sini Bapak akan bikin dengan pola atau materi dengan media PowerPoint. Oke, judulnya seperti yang kemarin, bab 4, perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Oke. Nah, perlindungan hukum. Yang pertama itu dulu pengertian perlindungan hukum. Perlindungan hukum di sini menurut para ahli yang bernama Simanjuntak, mungkin ini dari orang Batak ya, mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Oke, ini sudah sering kita dengar, yang namanya negara kita adalah negara hukum, maka tentunya hukum itu harus kita tegakkan dengan acuan dengan Undang-Undang Dasar Negara kita 1945 yang menyatakan bahwa negara kita ini adalah negara hukum dan kita sebagai warga negaranya mempunyai hak macam-macam. Ada hak untuk hidup, hak untuk memperoleh ilmu pendidikan, hak untuk berekonomi dan lain-lain, dan semuanya diatur oleh undang-undang. Dan apabila ada yang melanggar, dan tentu si pelanggarnya itu akan dikenakan sanksi. Oke. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warga negara. Jadi ya jelas kita di sini ada peraturan, ada undang-undang, dan itu tentunya gambaran bahwa pemerintah itu sangat berkomitmen untuk penegakan hukum tersebut. Yang berikutnya ada jaminan kepastian hukum. Jadi yang namanya hukum itu pasti, tidak dalam artian tidak dipengaruhi oleh orang-orang yang kuat atau orang-orang yang berdasi, tapi semua masyarakat warga negara itu sama di mata hukum, tidak ada pengecualian, baik dia seorang pejabat atau seorang penjahat atau seorang penjahit sekalipun. Apabila dia melakukan pelanggaran, maka dia pasti dikenakan sanksi. Yang berikutnya ada berkaitan dengan hak-hak warga negara. Jadi apabila hak-hak kita merasa dirugikan, maka kita bisa ada sangkut pautnya dengan hukum. Ataupun kita telah melakukan mengekang hak-hak orang lain atau mengambil hak-hak orang lain, maka kita pun yang pengambil yang melakukan pelanggaran tersebut bisa dikenakan sanksi hukum. Dan yang terakhir adanya sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Macam-macam sanksi di sini. Ada sanksi berupa denda, itu misalnya seperti kita melakukan pelanggaran lalu lintas, maka itu bisa kena sanksi denda. Ada juga hukuman badan, bisa misalnya itu ada hukuman mati atau hukuman pancung. Dan yang terakhir yang sering kita dengar itu adalah hukuman penjara, ya minimal kurang dari 1 tahun dan maksimalnya mungkin 20 tahun atau lebih. Oke, yang berikutnya apa sih pentingnya perlindungan hukum tersebut? Oke, perlindungan hukum itu tujuannya yang pertama adalah tegaknya supremasi hukum, karena negara kita adalah negara hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya supremasi hukum ini harus sangat-sangat ditekankan. Supremasi hukum artinya bahwa hukum mempunyai kekuasaan yang mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan.
itu adalah pengertian supremasi hukum atau hukum di atas segalanya. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudnya keadilan bagi setiap warga negara. Dan yang terakhir, ini adalah tujuan kita bersama. Apabila supremasi hukum itu sudah dilaksanakan dan keadilan itu sudah ditegakkan, maka terakhir adalah mewujudnya perdamaian dalam kehidupan masyarakat, kehidupan yang diwarnai suasana yang damai, yang tentram, yang merupakan harapan setiap orang. Oke, yang kedua, penegakan hukum. Yang namanya penegakan hukum ini adalah sebuah proses, merupakan suatu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai macam bidang kehidupan. Oke, menurut para ahli di sini, Surjono Sukamto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat tergantung pada beberapa faktor, antara lain yang pertama itu adalah hukumnya sendiri. Dalam artian di sini hukumnya yang dimaksud adalah undang-undang yang dibikin atau dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Yang kedua, penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum, yaitu diharapkan orang-orang itu benar-benar ahli hukum dan mereka benar-benar memanfaatkan tugasnya itu sebaik mungkin untuk kepentingan penegakan hukum, tidak dipengaruhi oleh harta, tahta, jabatan. Itu yang penting adalah proses penegakan hukum tersebut. Jadi jangan ada ya Bapak harapkan apabila ada nanti siswa-siswa sekalian ada menjadi aparat penegak hukum, Bapak mengharapkan kalian itu bekerja sebaik mungkin, jangan terpengaruh seperti harta, tahta, dan wanita tadi. Yang berikutnya adalah masyarakat, yaitu masyarakat yang diharapkan masyarakat tersebut mengetahui, memahami tentang hukum tersebut dan serta menaati hukum tersebut dengan penuh kesadaran dan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Ya, tentunya kita harapkan sarana dan fasilitas ini benar-benar mencukupi dan sangat-sangat kita harapkan dalam artian itu baguslah, ada bangunannya sudah bagus, dan juga sumber daya manusianya, para orang-orang yang berada di sarana tersebut benar-benar sudah terdidik di bidang hukum, sudah terampil, dan di dalamnya ada struktur organisasi yang bagus, ada peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup di sarana atau fasilitas penegakan hukum. Yang terakhir ada budaya atau kebudayaan, yakni yang namanya budaya adalah hasil karya cipta dari dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, di mana itu mengenai hal-hal yang kita anggap baik, maka kita ikuti, dan apabila itu buruk itu harus sesegera mungkin kita jauhi atau tidak pernah kita lakukan. Oke, mungkin ini saja materi yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu semangat dan menuntut ilmu, dan mudah-mudahan minggu depan bisa kita sambung lagi. Oke,
Terakhir Bapak mengucapkan Bapak minta maaf, minta ridho,